Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan belajar kembali tematik di subtema 3 muatan SPDB. Hari ini dengan Ustazah Ika kita akan belajar tentang gambar dekoratif dan motif hias. Student, pernahkah kalian memperhatikan kupu-kupu? Jika diperhatikan, kupu-kupu memiliki warna dan motif yang berbeda. Kupu-kupu dapat dijadikan sebagai objek gambar. Kamu juga dapat menambahkan beberapa motif hias dalam karya gambarmu. Apa sih itu motif hias? Jadi student, motif hias adalah susunan pola hias yang menggunakan kaidah-kaidah tertentu pada suatu bidang sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang indah. Contoh motif hias itu ada motif hias hewan, motif hias tumbuhan, motif hias manusia ataupun abstrak. Beragam motif hias itu fungsi utamanya adalah untuk memperindah benda produk atau barang yang dihias. Nah student, contoh penerapan motif hias itu salah satunya adalah ada motif bunga dan tanaman hias. Motif bunga dan tanaman hias sering sekali kita jumpai pada kain batik. Jadi student, motif bunga dan tanaman hias itu sering kita temukan di pakaian tradisional. Batik, kain batik itu termasuk contoh pakaian tradisional. Bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah di rumah kalian punya pakaian tradisional? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur motif hias. Unsur yang pertama adalah unsur garis. Garis itu sendiri artinya adalah kumpulan titik yang berangkai. Ada beberapa jenis garis. Ada garis lengkung, garis bergelombang, dan juga garis putus-putus. Unsur yang kedua adalah unsur warna. Peran warna dalam motif hias itu menimbulkan kesan indah dan menyenangkan. Dalam seni rupa, warna pokok itu meliputi warna merah, biru, dan kuning. Student, sekarang kita belajar tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat indah dan menarik. Gambar dekoratif biasanya digunakan sebagai hiasan. Gambar dekoratif dalam perwujudannya tampak rata. Artinya unsur kesan ruang jauh dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Gambar dekoratif terlihat menarik karena perpaduan komposisi warna, garis, bentuk, dan motif yang beragam. Nah, student, perhatikan ini ada salah satu contoh gambar dekoratif yang penerapannya diterapkan pada kain batik. Yang anak-anak lihat ini adalah contoh gambar dekoratif 2 dimensi kupu-kupu. Jadi di sini kain batiknya di situ dibuat gambar dekoratif yang menggunakan motif hias hewan dan motif hias abstrak. Student, di dalam membuat gambar dekoratif itu membutuhkan bahan dan juga alat. Misalnya ketika student ingin membuat gambar dekoratif jenis hewan. Misalkan gambar burung kakak tua seperti yang terlihat. Nah, bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan? Dalam gambar dekoratif
ada beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan kertas gambar, kemudian pewarna, kuas, pensil hitam, dan juga spidol. Nah, student, berikut penjelasan dari Ustazah tentang muatan SPDP di subtema 3 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.